Halo Sobat Investor, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas analisa fundamental salah satu saham bank swasta nasional, yaitu BNLI atau Bank Permata, berdasarkan laporan keuangan kuartal kedua tahun 2025. Apakah saham ini layak dikoleksi atau justru mulai overpriced? Disclaimer, video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual saham. Semua keputusan menjadi tanggung jawab sendiri. Yuk kita bahas secara menyeluruh. Kinerja keuangan Q2 2025. Pertama, mari kita lihat kinerja keuangan terbarunya. Per Juni 2025, Bank Permata membukukan laba bersih sebesar Rp1,65 triliun, naik sekitar 6,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja kuartal kedua pun cukup impresif, dengan laba bersih mencapai Rp789 miliar atau tumbuh lebih dari 2 kali lipat secara kuartalan dibandingkan Q1. Namun, dari sisi pendapatan justru terjadi penurunan. Total revenue untuk semester pertama 2025 tercatat Rp7,41 triliun, turun sekitar 10,8% secara tahunan dari periode yang sama tahun 2024. Ini mengindikasikan efisiensi atau cost management menjadi kunci perbaikan profit. Margin dan profitabilitas. Meski pendapatan turun, margin keuntungan Bank Permata masih cukup kuat. Profit margin tercatat sekitar 21,6%, EBITDA margin mendekati 84%, dan bahkan gross margin 100% karena model bisnis perbankan memang berbasis jasa dan bunga. Dari sisi EPS alias laba per saham, Bank Permata mencatatkan angka Rp45,96 untuk semester pertama 2025. Namun bila kita melihat lebih dalam, ROA atau Return on Asset hanya 0,62% dan ROE di angka 3,77%. Ini termasuk rendah jika dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya di sektor yang sama. Mari kita lihat struktur keuangan dan valuasinya. Total aset Bank Permata mencapai Rp264 triliun dengan liabilitas sebesar Rp220 triliun dan ekuitas sekitar Rp43,6 triliun. Namun, struktur pendanaan terbilang agresif. Debt to equity ratio mencapai 5,06 kali dan porsi debt terhadap modal mencapai lebih dari 84%. Ini memberi sinyal bahwa leverage bank cukup tinggi. Dari sisi valuasi, PER atau Price to Earning Ratio BNLI berada di kisaran 60 kali dan PBV atau Price to Book Value sekitar 2,3 kali. Ini terbilang mahal untuk sebuah bank yang rasio profitabilitasnya tidak tinggi. Situs riset independen memperkirakan nilai intrinsik BNLI hanya sekitar Rp848 per saham, sedangkan harga pasar saat ini berada di kisaran Rp2.800 sampai Rp3.100 per lembar. Ini menunjukkan potensi overvaluasi lebih dari 70%. Dividen dan return. Untuk kamu yang fokus pada dividen, Bank Permata memang membagikan dividen tunai tahun ini. Pada bulan April 2025, perusahaan mengumumkan pembagian dividen Rp30 per saham dengan estimasi dividen yield sekitar 1%. Jumlah ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan bank lain yang bisa menawarkan yield 3 hingga 5% per tahun. SWOT Analysis. Sekarang kita coba rangkum kelebihan dan kekurangan Bank Permata melalui analisis SWOT. Kekuatan. Bank Permata punya margin operasional yang tinggi dan jaringan retail yang cukup luas. Fokus pada digital banking memberi peluang efisiensi jangka panjang. Kelemahan. Rasio ROA dan ROE sangat rendah. Struktur pendanaan terlalu agresif dengan leverage tinggi. Peluang. Jika BI rate mulai turun, beban bunga bisa ditekan dan margin meningkat. Potensi kerjasama dengan investor strategis bisa menambah nilai. Ancaman. Jika pasar mulai koreksi terhadap saham-saham overvalue, BNLI bisa tertekan. Kompetisi dari bank digital dan fintech juga semakin ketat. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Secara umum, kinerja BNLI di Q2 2025 cukup stabil dari sisi laba. Namun penurunan revenue dan tingginya valuasi menjadi catatan penting.
Dengan PER dan PBV yang sangat tinggi, serta nilai intrinsik jauh di bawah harga pasar, saham ini berisiko overvalue. Kami menyarankan, hold jika Anda sudah memiliki saham ini dan ingin menunggu perbaikan kinerja di Q3. Sell sebagian jika Anda ingin mengamankan keuntungan, terutama jika BNLI ada di portofolio short term. Untuk investor baru, wait and see mungkin lebih bijak, sambil menanti level harga yang lebih rasional. Itulah analisa lengkap saham BNLI berdasarkan laporan keuangan Q2 2025. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update analisa saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.